saja gitu. Iya. Jadi agak sedikit sayang aja gitu. Tapi Pak, ini balik lagi nggak sih Pak dengan gaya permainan Ayo. jungler yang dimiliki? Bukan balik ke sana. Oh. Ini balik lagi nggak dengan gaya permainan jungler yang dimiliki oleh Aura yang dimana ya udah kita farming dulu, farming memantapkan diri dulu, mantapin diri dulu, makanya nggak ada rotasi yang terlalu signifikan yang terjadi. Itu yang sering aku bilang kayak tim seperti Geek Farm, Genflix Aerowolf atau Aura Fire itu kayak sebenarnya harus berani mengambil resiko untuk melawan team fight dan bisa bilang gambling gitu. Sama satu lagi sih, trade menurut gua kalau dengan farming dengan hero use Sin kayak gini, ini agak sedikit wasting time. Bener Pak. Karena dia tuh punya daya dobrak atau power basic attack yang cukup tinggi di early. Jadi why not lo melakukan ganking, dobrakan di awal yes, gitu ya. gitu loh. Kenapa kacang? Why not? Iya, atau bisa melakukan rotasi. Kalau bahasa Betawinya like asayat. Hah? Like asayat gitu, seperti yang gue ngomongin. Lah, kau awak cali lah langsung game kedua sana saudara. Mode kau langsung awak lah cali langsung. Lado Ben pick di game yang kedua di match yang pertama untuk hari ini. Ya. Alright, dan tentunya dia arah Bigetron Alpha mengamankan Selena Jawhead dan juga Cloud. Respect band yang dilakukan oleh tim Bigetron Alpha karena dia nggak mau ngelihat Godiva dengan Jawheadnya benar-benar mengganggu pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Sedangkan Aura Fire Brody bersamaan dengan Natalia dan juga Smeralda sudah diamankan oleh tim Aura Fire. Wow. Bigetron Alpha memilih satu harusnya Benedetta yang diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Betul sekali, Benedetta sudah diamankan kali ini Pak Pulu dan Profesor KB. Oke, dua pick pertama untuk Aura Fire. Kemanakah akan perginya? Arah dari pick mereka, akankah Yisansin kembali? Apakah mereka masih percaya dengan ada Yisansin untuk bisa digunakan dari jungler yang dimiliki oleh Aura Fire? Ataukah ada beberapa hero lainnya yang bisa dimanfaatkan? Contoh, masih ada Sylvana sejauh ini yang terlepas yang bisa diambil langsung oleh Aura Fire. Alright bro. Kali ini dua itu Matilda. Kalau gue pribadi dari Aura Fire, Matilda sama bentar gue lagi berpikir keras banget. Yisansin dan juga Matilda. Oke. Worth banget ini. Berarti tandanya dari tim Bigetron Bravo ini berkesempatan untuk mendapatkan Harley. Possibility cukup tinggi ketika Brans bermain Harley kali ini Profesor KB. Kalau misalkan Harley sih berarti ngamanin Sylvananya dulu nggak sih kayaknya? Ya, ini kayaknya masih berkesempatan loh untuk bisa mendapatkan Sylvananya kembali karena terlepas sejauh ini nggak diambil tadi oleh oleh Aura Fire. Ada dua hero yang sekaligus, cuman untuk Harley apakah akan diambil sekarang ataukah nanti nih? Kayaknya nanti sih mendingan. Pakito dan juga Sylvana. Sylvana dulu harusnya. Kalau emang mereka bener-bener mau ini ya, mau mainin Harley. Seperti yang sudah tadi kita bahas. Tapi tidak menutup kemungkinan bakal ada ban juga terhadap Harley karena game yang sebelumnya, game yang pertama Harley dan Elise itu di ban di fase yang kedua. Ini kayaknya ya di phase yang kedua ini dari tim Aura Fire mereka harus ngamanin Harley sih. Menurut gue ya. Possibility cukup besar dan ini harusnya dari Bigetron Alpha bakal pakai Pakuito untuk tank. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar. Karena masih belum tahu dengan gameplay yang dia dapetin dua hero. Overpower banget di arah phase yang pertama dan Chow lagi dan lagi untuk seorang Kira. Ini 60% pick yang diamankan oleh Aura Fire sama persis sih di awal. Matilda, Yisunjin, Chow. Juga Chow. Ya untuk Keira, untuk Vans dan juga untuk Godiva. Tapi Pak Pulung, Profesor KB izinkan saya membacakan pesan yang kali ini. Apa itu? Pesan yang kali ini cukup spesial banget. Alah, siap boy. Nobar MPL di kantor, semangat ya buat all crew dan talent. Stay healthy semuanya. Amin. Bacainnya buat Bapak Produser kesayangan. Tolong sensor namanya. Ini pacarnya Bapak Produser kita, bro. Serius pacarnya? Serius. Pacar Bapak Produser? Dia tahu nama Bapak Produsernya tuh. Oh iya, wah Bapak Produser dapat salam dari ceweknya ya? Iya coy. Luar biasa. Boleh Bapak Produser. Boleh Bapak Produser kita. Dari Sylvia Neng. Alah, siap boy. Dan ada Harley yang sudah diamankan. Seperti yang udah gue bilang, Harley bakal menjadi salah satu band
yang dilakukan oleh Aura Gue Fire. jadi heran ya. Ah. Selama ini kita mengerti bahasa Venezuela ya. Iya. Iya. Karena kita Nggak ikut-ikutan. Oke lah, teman-teman semua yang mau titip salam bisa langsung menuju ke Instagram dari @kbggwp, ada di @pauzianskar dan di @papulung. Kalian bisa titip salam, nantinya kalau ada kesempatan kita akan membacakan pantun ataupun salam dari kalian. Ya jangan lupa untuk di-follow juga ya. Seperti Yes. itu ya. Oke, ini apa lagi yang akan di-ban oleh Aura Fire? Harley, seperti dugaan tadi yang bersama-sama udah langsung dihilangkan begitu aja. Akankah kalau Cecilian ini sayang banget, Pak? Sayang banget. Baksi ya ternyata. Bung, Oi, burung gagak, bahasa Inggrisnya crow. Cakep. Jangan lupa share dan like-nya, bro. Woi. bisa Burung gitu. gagak. Bahasa Inggrisnya Inggrisnya crow. crow. What's up, yo? Masa? Burung apa? elang bahasa Inggrisnya eagle. Oke, cakep. Dan kita lihat di sini bakal langsung Lanjutin Jamblang. Jangan setengah-setengah, pantun. kan gua cuma bilang burung elang bahasa Inggrisnya eagle, kenapa jadi marah-marah sih? Gak apa-apa. Kenapa sih lu? Gak ngerti loh gua sama kalian tuh kenapa. Gak selalu- apa-apa. Aduh udah kita bakal langsung back to the game aja ternyata. Iya. Lagi dan lagi. Kabuki gak bakal dikasih main lapu-lapunya. Seseram itu kah? Mungkin Berapa lebih ke respect band terhadap impact dari lapu-lapunya juga nggak sih? Karena kan dia kan kalau misalkan untuk mendapatkan pasif berkali-kali itu sangat mengganggu sekali ya. Apalagi dengan kita tahu sendiri impact yang diberikan dari area of effect-nya itu benar-benar mendeal damage dengan sangat tinggi. Aura Fire mengambil Ruby, salah satu hero yang sebenarnya sudah mulai hilang dari peradaban Land of Dawn. Iya. Tapi kita tahu sendiri bahwa Ruby ini memiliki lifesteal dan spell farm yang sangat tinggi. Bener Bapak ya. Ini bagaimana dia meregen HP yang dia miliki, yang pastinya Endless Battle, Hasklaw ya kita udah ngeliat lah itu pasti akan langsung digabungkan apalagi dengan dari Queen Swing. Tiga item ini sudah item wajib hukumnya untuk Ruby ini Pak. Masa sih? Serius Pak? Wajib Pak hukumnya Pak. Wajib hukumnya. Wajib. Kalau bila tidak dilakukan, Apa? dosa. Kesian Rubinya Pak. Kasian. Kayak ada yang kurang gitu ya. Oke, tapi ternyata Walalala. Ini dia nih. Alice-nya Rainbow. emang Bigetron itu dia setia banget dengan brand ambasadornya. Hah? Gak, Alice. gak gitu tapi. Alice dipakai bro. Iya gak gitu tapi. Tapi kan Alice itu brand ambasador Bigetron loh. Enggak Pak. Salah beda- nggak saya? Itu beda lagi. Beda. Ini Alice yang di Land of Dawn. Itu Oh. Alice yang di Indonesia. Pantes beda, gitu. saya tadi mau nanya Pak, kok Alice bersayap sekarang gitu. Lu serem kagak sih ketemu Alice yang di dunia nyata? Lu Oh, disedot sama Blood O tiba-tiba gitu. Alice yang dunia nyata juga bersayap, Iya Pak. karena warna putih, karena dia malaikat turun dari langit ke bumi. Waduh. Ini sedap. Papale, papale, Ji, papale. Ji, bukannya malaikat tanpa sayap. Oh enggak, dia bersayap. Oh dia bersayap? Iya, Oh. karena malaikat juga tahu. Alice yang jadi juaranya. Yang jadi juaranya. Udah Tapi yuk. apakah Ini rayuannya bagus yuk. Sekarang balik lagi ke alamnya yuk. Oh Yuzong. Yuzong. Yuk dong. Fun fact, Yuzong ini memiliki win rate yang cukup kecil. 25% Pak ya. 25% dari 8 pick yang dihadirkan di MPL season yang ke-7. Dan bahkan banyak banget pick yang dilakukan oleh tim-tim yang ada di MPL, tapi sayangnya masih tidak bisa membuat Yuzong berada di posisi yang cukup bagus. Dan dari kalkulasi para data di belakang, para dataer Para data yang mendata hero-hero dan win rate-nya, Kayak gua dong Ji. Fotografis. iya fotografis, Iya. win rate yang ada di dalam Yuzong di MPL sampai minggu kedua ini, Aha. 25% itu didapatkan oleh seorang Ahmad saja. Iya, Ahmad. Ahmad saja. Ahmad saja. Just Ahmad. baru Ahmad yang berhasil untuk memenangkan pertarungan dengan menggunakan Yuzong ya. Benar Wih, banget. Ini dia nih. Dan kali ini saat kita langsung saja masuk ke game yang kedua. Udah gak sabar melihat permainan seperti apa lagi dari kedua belah tim. So buat kalian semua jangan lupa di like, comment, dan juga di share ke kawan-kawannya. Dan kita langsung masuk saja. Dan seperti yang sudah kuduga, Dreams akan menjadi tank dengan Pak Kuitonya. Waca, waca, wuhahi. Serem gak ya? Masuk dalam rerumputan tahu rusuk lu digebuk sama Paku itu. Entak. Rusuk retak. Oke. KB sudah melakukan combat ritualnya, dia kabur kemana? Masalahnya kali ini Jara mid lane, Pastron bakal coba untuk mengganggu pergerakan dan Godiva. Jangan lupa Godiva punya mekanik yang cukup tinggi dengan show-nya. Bahkan Godiva itu adalah salah satu orang yang sering banget menggunakan Cristaldo Lepot. Yoi, sempat turun Kendial tapi pertarungan udah mulai pecah sekarang di bagian tengah.
3 lawan 3 cukup damai lagi keadaan, tapi Keira kembali hadir dengan adanya Soul Killer yang langsung dikeluarkan, mundur lagi semuanya. Bahkan Dreams yang berhasil dikawal oleh seorang Brans di arah jungle. Membuat Dreams harus mundur dengan ada flicker yang dikeluarkan oleh seorang Dreams. Buset, tadi mau maju ke bagian depan malah langsung ke swap antigen aja. Vanstrongnya harus mundur lagi. Sebelumnya udah ada 3 ditembakin ke arah satu gerobak, hilang sudah. Hilang sudah. Dan di arah bottom lane dari seorang Keira bakal lebih sabar lagi untuk menunggu pergerakan dari seorang Benedetta. Di arah top lane pun Rainbow gak bisa terlalu barbar melawan seorang Kabuki kali ini. Sama-sama level 3 dan bisa dibilang equal. Gak ada yang diuntungkan atau gak ada yang menang dari landingnya. Bahkan dari segi vision yang kita lihat lebih diunggulkan menuju ke arah seorang Fans. Bakal coba ditinjau begitu saja. Fans masih bisa mundur dengan ada satu buat Restless ke arah belakang. Untung Trestlessnya masih ada, kalau nggak cukup panik juga di bagian belakangnya ada petinju yang mungkin stuck ya kalau udah terkumpul dengan adanya merah-merah di tubuh dari Pakuito. Waduh, uppercutnya, jabnya, merah-merah, hooknya, buset dah. Kalau misalnya tinjunya nyala, jalannya pelan, di hook straight jab langsung kelar bro. Ngeri bro. Ntar Tapi kita ternyata di arah pernyataan, midlane kali Dreams memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada Godiva dan juga Vanstrong yang benar-benar membuat Dreams kewalahan. Kenapa? Karena early damage yang dilakukan dan juga crowd control yang didapatkan tim Aura Fire membuat Dreams gak bisa terlalu barbar. Brans harusnya tahu di situ ada seorang Kabuki karena landing yang dimiliki oleh tim Bigetron agak sedikit tertinggal. Brans bakal coba untuk mengcover pergerakan di arah top lane. Meanwhile, Fans bakal fokus di arah mid lane melakukan clearing minion saja. Oke, 3 player tadi di area mid masih santai. Turtle terbuka bebas. Pakuito kalau dari minimap kita lihat sudah mulai mendekati ke arah turtle tersebut. Yuzong juga perlahan masuk di bagian belakang. Godiva udah langsung mengeluarkan jet kundonya, tapi ternyata belum ada Wave Dragon yang dikeluarkan sama sekalian. Hilang sudah satu orang dari Bigeton Alpha. Spot didapatkan oleh seorang Vanstrong, bakal coba dipanggil saja Vanstrong. Piwit dan Iya. naganya langsung ngikut. Ini naga bener-bener naga genit. Dipanggil sedikit langsung nyamper Pak Bro. Ada abang, ada abang. Tapi Sini dong. lihat, Wave Dragon belum dikeluarkan. Oh, sudah dikeluarkan oleh seorang Kabuki. Putra-putran di arah mid lane memilih untuk Yoi. mundur dari kedua belah pihak. Bigetron dan juga Aura Fire ke arah top lane. Ini Kabuki balik lagi ke atas. Ada Rainbow dengan menggunakan Alice-nya masih santuy aja. Satu Raptor Macet pun udah diambil oleh Brans. Fans masih melakukan farmingan. Sementara itu untuk Ripo mengganggu keberadaan wave minion yang dimiliki oleh Keira. Dan Brans bakal memilih untuk mendapatkan jungle terlebih dahulu. Lalu dia bakal fokus ke arah turret di arah bottom lane. Mountain Shaker telah dibuka. Kali ini para Vision Team Bigetron Alpha sudah terlihat saja langsung mencoba untuk mengambil satu buat. Tapi lihat freestyle dulu Brans berhasil dapatkan seorang Godiva langsung berubah ke seorang Brans di arah bottom lane. Sebenarnya sudah kuduga, sudah kubilang, sudah kuperingatkan. Godiva ini cukup ahli menggunakan freestyle dulu bos. Baik-baik, dan itu pun terjadi. Langsung ada sebuah flicker yang mengakibatkan Way of Dragon-nya berhasil mendapatkan ke arah Brans. Brans pun kehilangan waktu untuk beberapa saat melakukan farmingan. Tapi untuk purple buff-nya udah nongol lagi. Oh hey, ada ikan pauce ya. Oke, ada ikan Pauce. pauce yang sedikit Benar. menegangkan kali ini. Sudah, Early phase lagi-lagi, Aura Fire strong banget kali ini. dan bahkan sudah gue peringatkan kan. Dengan adanya satu buah freestyle dulu bos. Waduh. Langsung. Ini dia momen ikan pauce di mana ya kita juga ya sambil menunggu. Freestyle dulu bos. Freestyle dulu bos. Freestyle dulu bos. Freestyle dulu bos ya. Baiklah kalau begitu seperti biasa kita ya akan melihat-lihat sedikit lah pesan-pesan apa saja yang sudah dikirimkan oleh rekan-rekan yang ada di luar sana. Boleh buat Pak Pulong apa sih yang nggak boleh? Coba ya dulu kan? kita bacakan Nih dulu. sampai ada yang bilang Ji baca DM gua. Apa tuh? BTW sisa baterai gua 1% buat Wah, BTR nih. Semoga kalian menang. Katanya dia benar-benar sisa baterai sisa 1% untuk nonton BTR doang bro. Waduh, Nah ini untuk Aura Fire nih gua. Ke pasar beli pare. cakep. Jangan lupa beli pilus. Oke, Tetap semangat Aura Fire. oke cakep. Walaupun kalah terus. Maksudnya dia Iya, tetap memberikan support mendukung, ya, iya. memberikan semangat ya. Bagus. Nah, ini kita sambil menunggu ya. Ada sedikit technical pause yang udah dilakukan ataupun yang udah diminta ya. Ini ada isu connection tadi dari kubu Aura Fire ya. Yes. Cuma nih ada lagi yang ngirim ke Pulung nih. Pak Pulung ini nonton MPL sambil nangis lah. Gue penasaran dong gue buka. Hah? Sambil motong bawang rupanya. Ini juga ada nih.
Syahmi, pantes nangis. Aku pikir Ada kamu juga dari terharu. Ari Pratama, dia bilang titip salam buat player semangat main MPL-nya, beri kejutan seperti MPL season yang ke-6. Gue demen nih banyak cewek-cewek yang DM gue sekarang nih. Masa Hah? sih? Kok gua nggak ada, Ji? Nonton MPL sambil bersih-bersih rumah nih, Ji. Bisa. Buat Malming, tar tetap nonton MPL walaupun gak jomblo, setia nemenin kalung emas nge-caster, stay safe semua. Dia Wih, gak jomblo tapi ya males ah. Ayo wanita-wanita yang jomblo-jomblo nih ya. Gimana Long? Guided Wing. Ada abang. Sini dong deket. Ada abang. Sekarang kita kalau ngeliat Matilda Guided Wing langsung ada suaranya ya. Ya udah, dan sepertinya kita udah bisa kembali lagi menuju ke game. Langsung aja antara Big Hero dan Alpha versus Aura Fire, di mana Aura sama seperti di game pertama mengunggulin di awal-awal dengan 2 poin. Tapi final blow dari seorang Ripo melakukan clearing minion cukup cepat dan sepertinya bakal melakukan rotasi kembali. Kabuki hampir saja terpick off di arah top lane tapi masih bisa survive di top lane. Oke, the top lane. Baik, Lexa begitu ya. Iya. Gue ngikutin Oji, goyang rahang gue. Gua lagi mau mengimprovisasi nih supaya lebih baik lagi atau Oh, lebih sudah pasti, menarik Pak. gitu loh bro. Yo, iya. Tapi Turtle Came by Mandiri bakal coba dicolek oleh seorang fans di arah top lane. Ada yang mengcover di sana, ada Godiva, ada Kabuki, Fastro juga, tapi bakal coba dipasang oleh seorang Rainbow dan berhasil dengan retribusi yang cukup baik dari seorang fans di arah top lane. Rainbow tadi ilmu teluhnya lewat ke arah turtle gitu kan gedek juga kalau sampai diambil dia gitu. Itu coba doang coba. Itu coba. Lu udah WA, udah ngajak makan tapi ujung-ujung jadian sama orang lain ya kayak begitu. Tapi ternyata ya. bakal coba dipasangkan di arah top lane. Kali ini Godiva langsung coba dihisap-hisap kayaknya. Duel Strike menunjukkan ke seorang kayaknya pilihan yang salah dari seorang Tris. Kali ini bakal coba menginjak Jeb Hu uppercut. Bahkan Godivanya masih survive. Dreams pun harus mundur dengan seperempat darah terakhir. Fastron pun gak bisa berbuat banyak kali ini. KYY-nya harus tumbang. Padahal bisa gue bilang agak salah kick kalau misalnya nge-kick seorang KYY. Kalau dia tadi bisa nge-kick Rainbow, mungkin itu bisa lebih cuan lagi. Lebih Pablo. cuan lagi Tapi ya. bukan Nasa. sengaja gak sih kayaknya? Sengaja ya? Iya, sengaja masang badan gitu loh kayaknya. Biar apa? Biar turret juga nggak tumbang di Yep. area top lane. Ya itulah tindakan perlindungan yang dilakukan oleh KY. Mending dia aja deh gitu yang terkena daripada rekan-rekannya. Nggak apa-apa, aku mati. Yang penting core-ku nih bos. Waduh, Ya, nggak apa-apa. Akunya nggak jago main, yang penting cowokku jago. Kan Tapi banyak di banget arah gitu ya. bottom lane bakal coba clearing minion. Pak Pulung salah di situ nadanya dan Ribo berhasil melakukan clearing minion di arah bottom lane. Iya itu dia Ranger Mas. Salah. Itu dia sih. Nadanya salah. Nadanya. Ya udah, kalau gitu Ada kita lanjut uppercut lagi nih menuju ya. Sarung Godiva di arah bottom lane dan para pemain dari tim Aula Fire bakal mundur terlebih dahulu dan ditangkap di sana. Pastor nggak bisa pulang, Oh, no. kemana-mana langsung ada Screaming Eagle dan bahkan Pastor pun harus hilang di arah mid lane. Screaming Eagle-nya udah teriak, au! Ternyata nggak bisa membuat dia kabur. Iya, nggak bisa juga membuat Pansong tadi selamat. Bahkan rekan-rekannya pun bisa dibilang cukup tertinggal di bagian belakang. Tapi Aura, beberapa menit di awal mereka jauh mengunggulin Bigetron Alpha dari beberapa sisi ya. Bahkan bottom lane-nya udah berhasil dilumpuhkan. Oke, ini posisi yang bagus banget untuk tim Aura untuk mendapatkan tato berikutnya. Kenapa? Karena bawahnya dia dorong dari tim Bigetron Alpha. Dan di arah top lane pun ada Kabuki yang melakukan cutting minion. Kabuki tertangkap, gak bisa pulang, maunya digoyang tapi bisa-bisa oleh seorang Rainbow. Meanwhile, Fans menuju ke arah turret di arah top lane dan ini adalah space yang bagus banget untuk seorang Fans. Dan bakal coba ke arah turtle lagi sih mereka harusnya. Kalau enggak Iya. mereka bakal menyia-nyiakan kesempatan yang mereka dapatkan kali ini. Capek sih kalau mau ngelawan Kabuki dengan menggunakan Ruby dengan pertarungan jarak dekat seperti itu. Tapi Wave Dragon-nya tadi berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Dream. Dan Dream-nya udah berhasil dihancurkan. Dead Sonata tadi mengenai ke arah Kabuki dan Oh tanda. my god, Brans berhasil mencuri satu water dengan retribution-nya kali ini. Hampir saja dari tim Aura berhasil mendapatkan turtle yang keduanya. Tapi ternyata Brans tiba-tiba Brans datang nyuri turtle. Ketiga by the way. Hah? Ketiga. Ketiga ya? Iya, Iya, sorry, ketiga. Terlalu fokus kita ya. terlalu fokus banget. Kacau datang ke depan dengan menggunakan apa ya, rondonya. Tahu-tahu berhasil mendapatkan, tapi untuk kali ini kita lihat dari Jet Kundo yang tadi satu hit terakhir berhasil mengenai ke arah Benedetta. Tapi Fansol terkena DMS yang cukup banyak dari seorang Brans. Lihat dengan Rhapsody, Indah berjanji bakal lihat ada Godiva di sana, tapi ternyata tidak ada. Retribution telah dikeluarkan. Saya Eagle ke arah belakang. Fansol memilih untuk mundur, tapi ternyata ini wasting banget kayaknya. Yang bakal coba diserang. Well, selanjutnya berhasil mendapatkan satu poin tambahan Wah. untuk tim Aura Fire. Ternyata tidak wasting, ternyata jebatin dari seorang Fansol berhasil membuahkan hasil. Mereka pulang membawa KYY ke arah base. Yap, datang beramai-ramai di mana tadi udah ada initiate yang dilakukan oleh Keira dengan Black Dragon Bomb-nya memotong di bagian belakang, melakukan pertempuran tepat di area hampir aja dekat pit dari Purple Buff-nya, mengakibatkan satu orang langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Wow, Brans sudah punya Blade of Despair kali ini dan head to head dari gold lane-nya Rainbow benar-benar berada di posisi yang cukup baik dengan 8,8 KDA.
Tapi ternyata Kabuki bakal berhasil dihindari begitu saja. Ada Dreams juga di sana. Para pemain dari tim Aura Fire yang mendominasi di menit yang ke-8 kali ini 40. Yoi, tercolok aja apabila Keil, tapi ternyata dia ingin lompat ke bagian depan, gak berhasil untuk mendapatkan ke arah siapapun. Pertarungan antara petinju dan juga Muay Thai tadi antara Godiva dan juga Dreams. Bukan Muay Thai. Bukan. Kungfu boleh. Tapi skinnya nggak akan ada Muay Thai, Pak ya. Iya, kalau pakai Muay Thai, Muay Thai. Iya, udah, Kalau itu kungfu. Tapi dari tadi ya, aku melihat ini Van Strong ini benar-benar agresif banget playnya. Dia kayak berani banget untuk inisiasi, buang flicker ke belakang, guided wing hanya untuk escape dan ngebite kayak bener banget yang tadi Ranger Mas bilang di bagian mid lane dari pikiran Alpha. Tapi sayangnya mid lane turret dari pikiran Alpha juga belum ditumbangkan saat ini. Masih dipertahankan posisi kali ini, tapi Dreams udah lihat di situ ada seorang Godiva, tapi ternyata coba ditangkap begitu saja, nggak ada follow up damage, damage terlalu sakit. Godiva duel Dragon ke arah yang salah, tapi setidaknya satu buah Net Sonata gak berhasil menumbangkan, tapi untungnya ada Rainbow di sana. Para pemain dari tim Aura Fire kehilangan satu playernya, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ribo Dreams hampir saja digaplok begitu saja. Mau kemana lo, jebret, dan memilih untuk pulang dari seorang Vastro. Iya, untungnya berdekatan dengan Rainbow ya. Apabila tadi kalau sampai tadi nggak berhasil untuk mendapatkan, tapi pertarungan masih berjadi aja. Dan bahkan kita lihat sebelumnya yang cukup sakit dengan bully-bully jeruk tambah dan Kabuki gak bisa berbuat banyak. Satu kali tambahan pada flow, tidak bisa begitu saja. Ribo memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan pada bully, tapi masih bisa diselamatkan oleh seorang Pan. Satu buah panah asmara menuju ke seorang Ribo, dan Ribo tertumbangkan di arah mid lane. Wah. Aura sepertinya mulai mengamuk, mulai menemukan bagaimana pola permainan yang baik untuk mereka. Bigatron Alpha tertekan, Lord udah mulai dicicil, udah mulai disikat habis, tersisa sekitar 10.000 Jangan lupa aja. ini akan menjadi Lord pertama untuk tim Aura Fire. Dan jangan lupa juga kita akan merayakan 2 juta followers kita di Instagram. Jadi buat kalian semua kita bakal bagi-bagi skin bundle, ada Dragon Temper dan juga Saber dan juga 2 Samsung. Langsung aja kalian komen di Instagram dari MPL ID Official karena kita merayakan 2 juta followers bersama-sama seluruh Sobat Mobile Legends di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Oke, kalian langsung aja nongol di kolom komen dengan memberikan bagaimana harapan kalian untuk MPL Indonesia ke depan ya. Tag 3 teman kamu, tapi jangan lupa tetap langsung follow aja MPL ID Official ataupun Samsung Indonesia. Alright. Tapi kali ini para pemain dari tim Aura Fire udah menjaga posisinya di arah mid lane dan juga di arah bottom lane. Bapak Lord yang terhormat pun sudah muncul, bakal coba dihajar dengan ada final blow di sana. Dance mulai tersangkap tapi belum ada uppercut, memilih untuk mundur terlebih dahulu dan berhasil menangkap seorang Vastro. KYI juga nggak memaksakan keadaan, tapi Rainbow bakal mengisap darah semua para pemain tim Aura Fire dan bottom lane. Kabuki pun hanya menahan seorang Rainbow, gak bisa di take down begitu saja Pak Bulu. Kabuki capek sih kalau mau disederhanakan, tapi untuk sekarang kita lihat ada satu pergerakan tadi Dreams yang melakukan initiate ke bagian depan. Dreams yang memimpin lagi untuk rekan-rekannya ke bagian bawah, menghilangkan satu wave minion. Hanya tersisa 3 inhibitor turret yang dimiliki oleh Bigatron Alpha, sementara untuk Bigatron Alpha belum bisa menyentuh ke arah turret manapun yang dimiliki oleh Aura Fire. Aura Fire mendominasi di game kedua kali ini. Para pemain tim Aura hanya bisa satu, dia jangan sampai melakukan kesalahan sedikit. Dan dia benar-benar harus bisa memantapkan snowballing yang mereka miliki ini. Kalau mereka melewatkan hal-hal penting itu, mereka nggak disiplin di laningnya. Ini bisa dibalikkan oleh Bigatron. Dan Aura Fire harus menjaga core-nya dengan baik. Nggak boleh ada yang birahi, nggak boleh ada yang overconfident. Nggak boleh ada yang keculik. Nggak boleh ada yang keculik sama sekali. Dan Kabuki ini harus mundur, nggak boleh. Dan Godiva pun, even tanknya nggak boleh ke pick off kalau mereka mau mendapatkan kemenangan di game kali ini. Tapi Bigatron Alpha yang harus mencari celah titik dari Aura Fire, di mana kelemahan Aura Fire itu baru bisa membalikan keadaan untuk tim Bigatron. Winning condition untuk kedua belah pihak. Oke, sementara untuk KYI sendiri udah bisa dibilang tiap ada rumput dicolok, ngetes aja di dalam ada orang kakak gitu. Iya, benar banget. Tapi ternyata dia tadi juga belum ada. Latahan. Latahan Pak, memang. Rumput dikit dicolok. Rumput dikit dicolok. Iya Pak, kayak orang mau nyetrum ikan Pak. Wah ada air dikit setrum, mana tahu ada ikan yang ngambang langsung kan ya. Nggak gitu. bisa lihat rumput gondrong dikit. Yoi. Colok aja. Langsung awas nyasar di dalam rumputan tersebut aja ya. Oke, ini live statistik dari Gold yang dimiliki 39.000 Gold. Yang sudah didapatkan oleh tim Aura Fire tuh bergeser terus, tapi masih diungguli oleh tim Aura. Bahkan turretnya 6 yang diamankan dari tim Aura Fire dan Lord 1 Lord kali ini. Dari data sih tahu aku baru Lord pertama 40. Iya, ini menjadi Lord pertama untuk Aura Fire karena di data kita Aura belum pernah untuk mendapatkan Lord dalam pertandingan yang udah mereka lewatin sebelumnya. Benar, bukan sembarang benar. Mountain Circle telah dibuka. Hujan api pada bapak kau, hujan api untuk ngebuka vision para pemain tim Bigatron Alpha. Tapi ingat, mereka punya Dreams,
Dreams bisa membuat momentum, Dreams bisa flicker dan langsung uppercut. Dan itu bakal menjadi bencana untuk seorang fans kalau dia berada di posisi yang tidak baik atau tidak aman. Oke, sementara untuk Isan Shin sendiri nih bagaimana Bung KB? Apakah DHS menjadi item terakhirnya tuh? Iya, kayaknya DHS pilihan terakhir sih buat ngerontokin bagian mungkin kayak seperti Pakuito atau bahkan Elisnya. Atau bahkan untuk sekedar mempercepat Lord juga bisa banget. Untuk momen kayak sekarang emang paling pas sih buat fans. Nge-build langsung ke arah Demon Hunter Sword. Wah, sementara untuk Keira masih berhasil kabur. Untungnya Black Dragon Point masih bisa disimpan. Akankah dia melakukan inisiat tambahan? Rekan-rekannya udah mulai hadir aja di bagian belakang. Pertempuran mulai lihat pecah. Sudah. Uppercut langsung dibalikkan keadaan. Dreams memilih untuk mundur dengan satu buah cycle eagle-nya Fastro. Ternyata terbawa sampai ke arah turret. Diketik kembali. Dua-dua timnya benar-benar sabar sekali dan bahkan Ketik kedua belah tim melakukannya dengan baik. Gak ada yang terpikat oleh rayuan kedua belah tim kali ini. Wow. Iya. Wow. W-A-W-W-O-W. Wow dan wow dong. Nggak salah ya. Cuman ya gitu tadi ya, Cycling Eagle bisa dibilang juga kalau emang dibawa sampai ke base ya malah keikut, itu bahayanya dari Cycling Eagle. Tapi untuk beberapa momen itu akan menjadi pedang yang sangat-sangat tajam sekali. Dan sekarang kita lihat ya baik banget. Tertangkap kali ini coba diapelkan. Fastro benar sumbang. Kali ini para pemain dari tim Aura kehilangan satu player yang cukup penting, yaitu Fastro sebagai supportnya. Bahkan ada Bapak Lot yang terhormat dan Ripo bakal berada di posisi yang cukup bebas untuk melakukan split push. Pak Pulung ini gak bagus untuk Aura Fire. Aura Fire gak boleh melakukan blunder kembali. Mereka gak boleh memaksakan keadaan. Mereka harus melakukan laningnya dulu, disiplin. Bahkan bisa harusnya mereka membuat tim Bigetron tidak bisa melakukan Lord. Wah, Ripo pun udah bisa menemukan ataupun mendapatkan satu inner turret lagi. Di bagian tengah pertempuran Rainbow dikeroyok sendirian, tapi dia berhasil untuk menyedot darah dari seluruh player yang ada tepat di daerahnya. Masih bisa bertahan. Pilihan kali ini menunjukkan serangannya Keira. Gak berlihat apa yang terjadi, tapi lihat buntut dari kadalnya. Nanti menumbangkan Sora Blast berasal tumbuh bersama dengan Sora Drill. Para pemain tim Aura Fire mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Dua player dari tim Bigetron Alpha harus tumbang. Ini bencana. Tim Aura bisa mendapatkan Lord yang kedua. Waduh, dua orang dari Bigetron Alpha pun harus menghilang di mana momen Lordnya udah hadir, Lordnya udah menanti. Siapakah yang akan mendapatkan dirinya untuk bisa membantu untuk menggeber ke arah pertahanan lawan. Tapi ternyata untuk sekarang Aura Fire lah dua Lord sekaligus akan mereka milikin dalam satu pertandingan. Bener, bukan sembarang bener kali ini. Aura Fire mengamuk. Ini dia, sang naga sudah bangun dari tidurnya. Aura Fire. Hai. Jangan kayak begitulah lakukan badannya. Pedes mata kita lihat ya. Hey. Kayak nyesel gitu, nengok ke kiri. Enggak gitu, pedes saya udah berusaha ngeliat ke bawah mulu. Tapi Bigetron masih memiliki kesempatan kalau mereka berhasil mendefense Bapak Lord yang terhormat ini. Kalau dari seorang Bigetron Alpha bisa mempertahankan posisi Brans, dan kali ini Brans tidak berhasil mendapatkan poin kill sama sekali sampai menit yang ke-16. Ada agak sedikit cukup berat dan Rafursa. Hey, halo. Halo Rafursa. Halo. Halo, Rafursa. Dulu terakhir ketemu di MPL Season 6 dia jadi streamer. Streamer Nimo. Streamer Nimo. Sekarang jadi pro player FPL. Sekarang dari Udah beda profesinya. Halo. Tapi Keira tertangkap kali ini. Naga belum dikeluarkan begitu saja. Godiva bakal coba mengejar KYY Pak Pulu. Iya, masih santai aja, udah tersedot darahnya sekarang. Keira masih santai. Masih ada pertahanan yang dilakukan oleh Bigetron Alpha, namun di tempat lainnya 3 sisi sekaligus langsung disikat habis oleh Aura Fire. Meanwhile, di bottom lane, Bapak Lord terhormat lihat udah mulai mengangkat kakinya. Maka coba ditembak begitu saja. Rainbow di garis depan mencoba mengacak-acak pertahanan dari tim Aura Fire. Keira menuju ke arah Sora Blast, apapun yang terjadi dia gak peduli. Blast berhasil menghindari, tapi Keira di sana berhasil menumbangkan satu poin tambahan. Dan lihat, Aura Fire sudah memasuki base. Para pemain dari Bigetron Alpha benar-benar kehilangan momentum dan desestate. Aura Fire take the game too. Wow, Aura mengeluarkan seluruh api dan cakra yang mereka miliki. Game kedua untuk Aura Fire. Wow. Aura Fire mengamuk. Sang naga benar-benar mengamuk kali ini di game yang kedua. Aura Fire. Ini baru Aura Fire ya. Fire semuanya dibakar di Land of Dawn. Benar-benar Keira juga dari tadi inisiatif bagus banget. Black Dragon Bomb-nya berkali-kali langsung membungkam pergerakan dari Granger yang digunakan oleh Brans. Dari tadi sih bener-bener di engage terus Bransnya. Iya. Bener-bener di engage di bagian belakang. Sehingga Bransnya tidak bakal bisa ngedeal damage ke arah backline dari teman-teman tim Aura Fire. Fanstrongnya bebas untuk team fight, tentunya fansnya juga tidak kesentuh sama sekali. Ditambah dengan kita tahu sendiri Granger ini bukan tipikal yang kayak Cloud.
Kalau kayak Cloud kan dia bisa loncat dengan Battle Mirror Yap. Image, dia bisa menghindar dengan dodge-nya. Tapi kalau misalkan kita ngomong masalah Granger, dia cuma punya Rondo Dia cuma punya Rondo. untuk escape. Gini Dan- doang lagi Rondo cuma Iya. gini coba misalnya. Ji Coba, Rondo coba. gitu. Ji, Rondo. Woi, Set, kayak gitu. dikit juga ya. Iya. Banget. Ya walaupun punya tambahan dua hit ya kan, di buff gitu loh dari segi damage-nya. But the thing is kalau ngomongin masalah defense mekanismenya dia, oke dia bisa Rondo, abis itu dia bisa Rhapsody, dia bisa Rondo lagi 2 kali karena setelah itu. Tapi kan balik lagi, ini kan dikejarnya sama Keira yang emang bener-bener dalam Black Dragon form. Yang dia bener-bener on point banget, sengaja ngincer ke arah backline, ngabisin backline-nya dulu, branch-nya dulu, baru nanti yang tengah-tengahnya ini, yang frontliner-frontlinernya ini, ketika nggak punya backup damage, dia bakal langsung ditumbuk